Seperti kebanyakan orang, saya juga sudah lelah bekerja, tapi tidak bisa beli rumah, bayar cicilan mobil, bayar hutang. Tapi sekarang, saya punya solusinya. Babi ngepet. Karena dengan babi ngepet, kamu tinggal duduk tenang di rumah dan menghasilkan banyak uang. Kamu hanya tinggal menjaga satu lilin agar tidak mati dan biarkan babi berlari sekencang-kencangnya. Kamu bisa nikmati penghasilan ratusan juta rupiah dalam satu malam. Dan yang paling penting, kamu bisa menjadi primadona di kampung kamu karena menjadi bahan gibah ibu-ibu tetangga. Disangka tidak bekerja. Padahal iya. Tunggu apa lagi? Segera bergabung menjadi babi ngepet dan nikmati pengalaman indah selama-lamanya. Pesan saya cuma satu, jangan sampai tertangkap oleh bapak-bapak yang sedang telanjang, karena mereka bisa lihat kamu. Eits, hati-hati teman-teman. Jangan mudah untuk tergiur mengikuti ajakan seperti tadi. Kalau kita ingin mencapai financial freedom, tidak perlu mengikuti ritual seperti hal babi ngepet. Tidak perlu. Cukup kita mengelola financial management kita, salah satunya dengan berinvestasi saham. Seperti apa caranya? Simak sesaat lagi. Duh, bingung banget zaman sekarang babi ngepet susah banget. Mana duit habis terus buat beli lilin, kerja warga. Kira-kira ada yang bisa bantu gua nggak ya buat mencapai financial freedom? Hai Bre, Oi, gimana kabarnya Bre? ya gitulah. Kenapa kelihatannya banyak masalah banget nih Bre? Ya, gua tuh pengen mencapai financial freedom gitu, tapi kayaknya susah banget deh. Emang apa aja yang lo udah lakuin selama ini? Ya, gua sih cara gampang aja. Babi Apaan? ngepet. Babi ngepet? Iya. Astagfirullah Bre, itu dosa tau Bre. Hmm. Kalau lo pingin mencapai financial freedom, gak usah ngelakuin babi ngepet. Cukup dengan mengelola aset keuangan yang lo punya, ataupun kita mulainya dengan financial management. Dosen gue di Widyatama bilang, dosennya tuh Bu Siti Komariah ya, beliau tuh bilang kalau kita pengen mencapai financial freedom, salah satunya dengan mengelola keuangan dulu yang kita punya, atau istilah lainnya financial management. Salah satu caranya adalah berinvestasi. Berinvestasi itu bisa di saham, reksadana, ataupun komoditi-komoditi yang lainnya. Cuma saran gue mulai dari berinvestasi di saham. Mana tuh caranya? Nah, saat lagi kita akan membahas nih dan membedah saham Bluebird. Nah, tahu nggak Bluebird itu apa? Ya, taksi biru itu kan. Nah, itu salah satu produknya tuh. Saat lagi kita bakal ngupas tuntas mengenai saham dari emiten Bluebird itu. Stop babi ngepet. Mulai berinvestasi. Mantap. Nah, gimana teman-teman? Sekarang apakah sudah siap untuk belajar membedah saham? Nih, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan belajar untuk membedah saham, khususnya saham di subsektor infrastruktur dalam sektor transportasi. Nah, emiten yang saya ambil di sini berkaitan dengan emiten dari perusahaan Bluebird Group. Pasti teman-teman udah pada tahu nih dari profil perusahaannya dan juga produk-produk yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, dan juga jasa-jasa yang diberikan dari perusahaan tersebut. Saham tersebut yaitu saham Bluebird ya. Pasti udah tahu lah teman-teman. Nah, sekarang kita akan ngasih kata kuncinya juga ataupun mind map apa saja yang akan kita bahas kali ini dalam pembedahan saham kali ini, khususnya yang berkaitan dengan emiten Bluebird. Pertama, kita akan membahas profil perusahaan, produk perusahaan, fenomena dan problematika yang berkaitan dengan perusahaan Bluebird. Analisis termasuk di dalamnya ada analisis fundamental, teknikal, dan sebagainya macamnya. Kemudian rekomendasi dan juga bedah portofolio yang saya miliki. Nah, dan disclaimer dulu, pertama saya ingin meminta maaf kalau dalam pembuatan video ini masih banyak kekurangan seperti kesalahan dalam pelafalan, seperti kekeliruan dalam pengucapan, ataupun istilah-istilah yang kurang tepat digunakan dalam penuturan saya. Selain itu, saya tidak memiliki ataupun berniat untuk mengajak teman-teman untuk membeli emiten ini, emiten itu, ataupun emiten apapun itu yang saya bahas di sini. Teman-teman harus mempunyai analisis dan dasar sendiri mengapa teman-teman mau membeli saham yang teman-teman inginkan gitu.
Jadi buatlah analisis sendiri terlebih dahulu sebelum teman-teman membuat ataupun membuat keputusan memiliki keinginan untuk membeli emiten ataupun saham-saham. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya kepada teman-teman, sebelum teman-teman membeli ataupun membuat keputusan dalam membeli sebuah saham, teman-teman lakukan terlebih dahulu analisis secara sendiri ataupun secara mandiri, baik itu analisis fundamental ataupun analisis teknikal, ataupun secara sederhananya mengapa teman-teman mau membeli produk tersebut. Apakah teman-teman mengetahui emiten-emiten yang akan teman-teman beli? Misalkan teman-teman ingin membeli suatu emiten A gitu, apakah teman-teman tahu produk apa yang dijual, perusahaannya bergerak dalam bidang apa, dalam sektor apa, kapan tanggal berdirinya, dan profil perusahaannya seperti apa gitu. Jadi seluk-beluknya teman-teman juga harus mengetahui dulu gitu ya. Pilihlah perusahaan ataupun emiten yang teman-teman kenal dekat gitu, ataupun syukur-syukur produknya ataupun jasa yang mereka pasarkan teman-teman menggunakannya gitu ya. Jadi secara tidak langsung teman-teman sudah tahu nih, sudah kenalan juga dengan emiten yang teman-teman akan beli sahamnya itu. Kemudian saya juga sebelumnya berterima kasih kepada dosen kita Ibu Siti Komaria sebagai dosen mata kuliah pasar modal yang telah memberikan ilmunya sampai saat ini, tak pernah lelah dan tak pernah lepas kepada kita untuk selalu senantiasa membimbing kita, sehingga saya pun ataupun kita pun bisa belajar dan bisa menganalisis saham-saham dan berkaitan juga dengan pasar modal secara umumnya. Selain itu, saya juga meminta maaf apabila dalam penyampaiannya ataupun analisis yang saya buat juga itu masih banyak yang keliru, karena pada intinya saya juga masih belajar. Mohon apabila teman-teman menemukan kekeliruan yang teman-teman temukan pada penuturan saya di video ini, teman-teman bisa langsung mengoreksinya dengan menghubungi saya via WhatsApp. Baik teman-teman, kita akan mulai dan melanjutkan ke sesi berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas profil perusahaan ataupun profil company dari perusahaan yang akan kita bahas. Khususnya mengenai Bluebird ini pasti teman-teman udah tahu ya, sekilas mungkin profil company dari perusahaan Bluebird Group ini. Jadi secara singkat, Bluebird Group ini didirikan pada tanggal 29 Maret 2001 dan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2001. Kantor pusat Bluebird berlokasi di Bojong Raya Indah, Kelurahan Rawaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Sedangkan kantor operasionalnya terletak di Gedung Bluebird, Jalan Mampang Perapatan Raya nomor 60, Jakarta Selatan. Dan saat ini nih, teman-teman, Bluebird itu dan anak usahanya beroperasi di beberapa lokasi di Indonesia, yaitu diantaranya Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bali, Bandung, Banten, Batam, Lombok, Manado, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Bangka Belitung. Waduh, super banyak nih. Berarti setidaknya udah banyak cabang juga dan beroperasinya juga dalam jangka waktu sekian dekade. Tentunya sudah berkembang juga nih perusahaannya ya. Sepertinya bisa kita nilai seperti itu. Kemudian pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bluebird yaitu dari PT Pusaka Citra Djoko Sutono sekitar 37,17%, Purnomo Prawiro 9,56%, Kresna Priawan Djoko Sutono 5,97%, Sigit Priawan Djoko Sutono 5,97%, Bayu Priawan Djoko Sutono dan Indra Priawan Djoko Sutono sebanyak 5,97%. Jadi teman-teman udah bisa nilai nih, pemegang saham utama yang ada di Bluebird ini siapa aja ya. Kemudian berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bluebird adalah bergerak dalam bidang pengangkutan darat, jasa, perdagangan, industri, dan perbengkelan. Macam-macam ya, banyak juga jenis bidang yang mereka geluti gitu. Kemudian kegiatan usaha utama Bluebird adalah bergerak dalam bidang transportasi taksi, Bluebird dan Pusaka. Ya pasti teman-teman udah pada tahu tuh dua jenis taksi itu. Kemudian ada juga taksi eksekutif Silverbird yang biasanya tuh taksi-taksi mewah gitu ya. Kemudian kendaraan limusin dan sewa mobil serta bus ataupun dari produknya ya, khususnya itu dari Golden Bird ataupun Big Bird. Pasti ya sebagian dari teman-teman udah pada tahu produk-produk yang perusahaan dari PT Bluebird ini pasarkan ataupun bergerak di dalamnya. Kemudian
pada tanggal 29 Oktober 2014, Bluebird memperoleh pernyataan efektif dari OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham Bluebird IPO ya kepada masyarakat sebanyak 376.500.000 lembar saham dengan nilai nominal 100 per saham dengan harga penawaran 6.500 per saham. Nah, saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 November 2014. Kemudian sekilas saya akan membahas mengenai sejarah perusahaan Bluebird juga. Jadi perusahaan ini didirikan pada tahun 1972 sebagai sebuah bisnis taksi kecil yang dirintis oleh Mutiara Djoko Sutono, istri dari Bapak Djoko Sutono, seorang pakar hukum yang mendirikan cikal bakal PT IKA, yaitu Akademi Polisi. Bisnis taksi yang kemudian berkembang dalam beberapa bisnis yang berkaitan dengan transportasi dan pariwisata yang kemudian dikenal sebagai Bluebird Group. Perusahaan tercatat melakukan beberapa ekspansi, semisal dengan menggandeng Mitsubishi UFJ Lease and Finance Co. Ltd. dan Takari Kokoh Sejahtera untuk membuat balai lelang bernama Balai Lelang Care-Ready dan melakukan akuisisi terhadap aset merek dan kewajiban City Trans dan Citra Tiara Global melalui anak usahanya yaitu Trans Anstar Nusabird senilai 111 miliar. Wow, cukup fantastis juga ya nilai-nilai ekspansi besaran nominalnya yang dilakukan oleh Pt Bluebird, di mana kedua ekspansi ini dilakukan pada tahun 2019. Artinya setelah IPO perusahaan melakukan ekspansi bisnisnya nih. Jadi secara tidak langsung kita bisa menilai bahwa suatu perusahaan yang melakukan IPO ya, dana-dana yang terkumpulnya itu ya tentunya dilakukan ataupun digunakan untuk melakukan ekspansi bisnisnya gitu ya teman-teman. Kemudian kita akan menelaah mengenai manajemen Bluebird. Untuk di posisi komisaris sendiri, untuk pemegang posisi komisaris utama ataupun komut ada Bapak Kresna Priawan Djoko Sutono. Kemudian wakil komisaris utama ada Ibu Sri Andiani Lestari. Untuk komisaris ada Bapak Bayu Priawan Djoko Sutono dan Gunawan Suryo Wibowo. Kemudian untuk komisaris independen ada Bapak Fajar Prihantoro, Bapak Rinaldi Firmansyah dan Bapak Daniel Budiman. Kemudian untuk direktur utama ada Ibu Nani Sri Ayati Purnomo. Untuk direktur umum ada Bapak Sigit Priawan Djoko Sutono dan Bapak Andrianto Djoko Sutono. Kemudian untuk direktur independen ada Bapak Sandi Permadi. Kemudian sejarah pencatatan saham saya ingatkan sekali lagi ya biar teman-teman ingat juga. Untuk saham pertama yang beredar atau saham perdana dikeluarkan per lotnya itu 6.500. Saham penawaran yang beredarnya juga itu 376.500.000 lembar saham. IPO date-nya ataupun tanggal IPO-nya pada tanggal 5 November 2014. Dan saham pendiri sebanyak 2.125.600.000. Kemudian dan total saham terdaftar atau total saham beredar sebanyak 2.502.100.000 lembar saham. Kemudian berkaitan dengan fenomena perusahaan dan juga problematika perusahaan, di sini saya temukan artikel salah satunya dengan judul artikelnya Bluebird masih rugi sebanyak 66,3 miliar, emiten miliarder milik miliarder Purnomo Prawiro tertekan pandemi. Jadi kinerja keuangan PT Bluebird ini hingga kuartal 3 2021 masih terdampak pandemi. Pasalnya ya, emiten taksi ini membukukan rugi bersih sebanyak 66,3 miliar atau berhasil ditekan 58% dibandingkan kerugian di periode yang sama tahun lalu sebanyak 158 miliar. Jadi meskipun masih rugi ya, tapi kerugiannya berkurang nih dari tahun lalu. Tapi teman-teman juga pasti setidaknya sekilas bisa menilai kenapa Bluebird bisa rugi. Salah satunya mungkin karena terdampak pandemi ya. Orang-orang selama masa PPKM tidak menggunakan produk-produknya. Saya lanjut lagi. Selain itu pendapatan perseroan tercatat sebesar 1,45 triliun atau terkoreksi 6,6% dibandingkan pada kuartal 3 2020 di mana Bluebird berhasil membukukan 1,55 triliun. Namun, perbaikan signifikan pada kinerja keuangan perseroan terlihat dari rugi bersih perseroan di kuartal 3 2021 membaik sekitar 58% dibandingkan kuartal 3 2020.
Jadi nih katanya kami telah banyak belajar dari tahun 2020 dalam menyikapi pembatasan mobilitas masyarakat melalui berbagai program efisiensi untuk mengurangi beban perseroan. Namun di sisi lain kami juga terus memberikan layanan yang aman, nyaman, dan higienis serta menjalankan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian juga memberikan kemudahan bagi customer untuk melakukan pemesanan taksi kami di berbagai platform dan semakin mengembangkan alternatif pembayaran cashless yang semakin diminati oleh masyarakat. Ujar Bapak Pak Purnomo Prawiro itu ya. Jadi teman-teman tentunya ya semua perusahaan lah bisa kita lihat pada umumnya dari tahun lalu sampai tahun sekarang masih terhambat ataupun terdampak pandemi ya, tapi setidaknya sudah ada upaya-upaya perbaikan ataupun upaya untuk melakukan pertumbuhan lagi dari emiten-emiten terkait gitu ya. Kemudian kita lanjut ke berita selanjutnya. Ditopang penjualan mobil bekas, kerugian Bluebird turun 58%. Nah ini juga sama ya teman-teman, ngebahas juga tentang kerugian Bluebird, tapi meskipun masih rugi tentunya ada pengurangan kerugiannya gitu ya. Artinya perusahaan telah bekerja maksimal, telah berupaya untuk melakukan penanganan ataupun restorasi di beberapa sektornya atau beberapa bidangnya supaya kinerja perusahaan kembali normal dan juga kembali membaik. Nah sama di artikel yang selanjutnya juga rugi bersih Bluebird susut pada kuartal 3 2021. Artinya pada kuartal 3 2021 saat ini perusahaan mencatatkan rugi bersih susut daripada periode sebelumnya. Artinya menurun si kerugian yang ditanggung oleh perusahaan ini tuh gitu teman-teman. Dan intinya teman-teman mesti paham dan juga mesti mencari berita-berita ataupun sentimen-sentimen terkait gitu ya sebelum membeli suatu saham. Misalkan kalau teman-teman mau membeli saham A, selain menganalisis secara fundamental ataupun teknikalnya, teman-teman juga cari nih perkembangannya ataupun news-newsnya mengenai saham ini nih kira-kira seperti apa perkiraan dari para analis ataupun dari berbagai faktor eksternal lainnya tentunya ya untuk yang akan berpengaruh nih kira-kira terhadap perusahaan itu. Oke teman-teman, sekarang kita mulai nih ya, kita analisis saham Bird ini dimulai dari fundamentalnya. Kita lihat di sini asetnya yang dimiliki oleh saham Bird ini sebanyak 6,62 triliun. Kemudian juga liabilitasnya sebanyak 1,55 triliun dan kekayaan yang dimilikinya sebanyak 4,98 triliun. Jelas ini kita suka lah ya, karena asetnya jauh di atas kewajibannya, liabilitasnya gitu ya, dan juga dari kekayaannya juga terpantau lebih tinggi daripada kewajiban yang ia miliki gitu. Lalu kita lihat kinerjanya teman-teman, ini di salesnya sebanyak 1,45 triliun, namun net profitnya minus sebanyak 66,19 miliar. Nah tentunya ini satu hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman juga ya. Kenapa di balik salesnya sebanyak 1,45 triliun, net profitnya justru minus 66,19 miliar. Tapi tentunya kembali lagi kemungkinan secara pandemi ini belum selesai juga menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap minusnya net profit yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian kita lihat ke rasio DER-nya, debt equity rasionya, rasio ke utang terhadap kekayaannya sebanyak 31,2% atau sekitar 0,3 dari aset dan atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Ya bisa kita bilang ini normal dan normal-normal saja gitu ya, yang artinya masih terpantau sehat
utang yang dimiliki terhadap aset yang dimiliki juga gitu. Ya mungkin itu sekilas fundamental dari saham Herd yang mungkin kita suka secara fundamentalnya gitu ya, bagus, namun kita kurang suka terhadap kinerjanya, yang artinya karena net profitnya masih minus gitu ya. Kemudian kita bakal lihat nih dividennya atau apa yang telah perusahaan ini bagikan kepada para pemegang sahamnya. Kita lihat dari sini dari tahun 2016 sampai tahun 2021 terjadi kenaikan dan penurunan secara fluktuatif intinya ya, secara pembagian dividennya tuh. Dan kalau kita lebih teliti lagi di tahun 2020 mereka absen untuk memberikan dividen bagi para pemegang sahamnya. Mungkin ya saya tidak tahu, tapi kemungkinan besar dikarenakan tahun 2020 ya kita tahu juga semuanya terimbas pandemi itu, maka perusahaan memilih untuk tidak memberikan dividennya. Namun tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan, salah satunya ya mungkin saja laba ataupun ya penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan digunakan untuk pertama mungkin bisa untuk ekspansi bisnis atau juga untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang diperlukan oleh perusahaan gitu. Tapi yang menarik juga nih tahun 2021 dividen yang dibagikan sebanyak 36, dibandingkan dan maksudnya dividen yang dibagikan sebanyak 36 rupiah per lembar saham di saat net profitnya minus gitu. Saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya di saat net profitnya minus tapi tetap membagikan dividen. Apakah mungkin karena tahun sebelumnya tidak membagikan dividen maka dirapelkan di tahun sekarang, atau bagaimana, itu balik lagi ke kebijakan perusahaannya masing-masing gitu ya teman-teman. Namun tentunya sebagai investor kita pasti mengharapkan dan pengen gitu ya, kita sudah menemukan modal membeli saham di suatu perusahaan, tentunya ya kalau perusahaan mendapatkan laba ya tentunya kita juga pengen mendapatkan keuntungan juga gitu ya, mendapatkan dividen gitu. Terus sekarang kita lihat dari pergerakan harga saham ini ya teman-teman. Kita lihat di 3 bulan yang lalu harga terendahnya di 1155 dan harga tertingginya di 1700. Kemudian dari 1 bulan yang lalu di harga terendahnya 1380, tertingginya sama juga 1700, dan untuk di hari ini terendahnya di 1380 dan tertingginya di 1490. Kalau kita lihat ya teman-teman, rata-ratanya ya memang harga saham ini masih fluktuatif dan bahkan cenderung bergerak turun. Makanya oleh karena itu kalau bisa saya merekomendasikan agak ditahan dulu pembeliannya, boleh sedikit ditabung sedikit demi sedikit, karena menjelang akhir tahun ini ya memang harga saham masih fluktuatif dan masih belum stabil menurut saya, mengingat IHSG juga masih terkoreksi ya. Maka dari itu ya pilih-pilihlah saham yang menurut teman-teman kinerjanya bagus. Termasuk ya saham ini mungkin bagi saya layak untuk ditabung, namun harus dengan dasar analisis yang kuat dan mempunyai trading plan ataupun investing plan yang jelas dan benar-benar akurat gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya kalau dari saya sendiri, saham ini tuh secara fundamental bagus tapi secara kinerja kurang oke ya. Karena bisa kita lihat perbandingan sales sama net profit yang dihasilkan itu tidak sebanding, net profitnya masih minus gitu. Dan selain itu harganya juga masih fluktuatif gitu ya, terendahnya nih dalam
setahun belakangan ini di harga 1000 gitu ya, dan maksimalnya tuh di 1750-an. Maka dari itu ya, maaf, 1770. Maka dari itu teman-teman bisa melakukan analisis terlebih dahulu sebelum membeli saham Bird ini, kalau teman-teman berminat tentunya. Teman-teman, sekarang kita mulai analisis secara teknikalnya ya. Namun kita mulai analisanya secara sederhana saja, berhubung agar mudah dipahami juga oleh teman-teman yang masih pemula. Dan ini dia analisa sederhananya secara teknikal. Jadi teman-teman, saya buka ini trading view-nya di aplikasi Ajaib ya, karena saya pakai sekuritas Ajaib. Jadi ini sudah kita lihat ya chartnya. Bisa kita lihat di bawah ini memang sekilas saja udah terjadi penurunan harga. Kita menggunakan indikator yang mudah saja, kita gunakan moving average. Cuma di sini saya menggunakan moving average-nya yang triple dengan kombinasi sebagai berikut. Saya pakainya agak panjangan dikit, di kombinasi 20, 50 dan 100. Oke. Lihat teman-teman, berarti ini mengalami downtrend ya, karena tidak berhasil menembus moving average yang sudah saya buat sebelumnya. Ini di MA20 ada yang berhasil menembus namun tetap mengalami downtrend. Di MA50 juga sempat hampir menyentuh, bahkan menyentuh ya ini, tapi tetap turun lagi ke MA20 nya, dan ya terakhir di harga ini di 1355 ke MA20 nya, dan kemungkinan besar akan ada sinyal pembalikan sih. Cuma kalau kita lihat ya dari 100 hari terakhir tidak ada penyentuhan ke harga di titik-titik ini nih, 1400-an, tidak menembus gitu ya teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman mau membeli saham ini dibuat analisis yang lebih dalam lagi, dan sebenarnya banyak indikator-indikator ataupun mungkin singkatnya metode lain untuk menganalisis secara teknikal suatu saham, dibedah gitu ya. Cuma berhubung waktu saya untuk membuat video ini masih terbatas, maka dan juga kemungkinan teman-teman belum begitu paham mana analisis yang mudah untuk digunakan, maka saya gunakan analisis secara teknikal yang menggunakan moving average saja indikatornya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini mengalami downtrend ya, dari harga-harga sebelumnya ke harga terakhir di penutupan hari kemarin tuh, di hari ini tuh di 1355 gitu. Dan berikut sudah saya lampirkan juga data-data secara teknikalnya dan indikator yang lain. Namun singkat saja teman-teman ya, kalau berdasarkan analisis saya kemungkinan ini akan mengalami downtrend lagi. Cuma masih nah, dan teman-teman, saya juga sudah lampirkan data teknikalnya mengenai saham Bluebird ini. Cuma hemat saya ya, menurut pandangan pribadi saya, bahwa saham Bluebird ini masih akan mengalami downtrend. Apabila terjadi pembalikan harga pun cenderungnya akan mengalami sideways lagi dan ujung-ujung menjadi downtrend. Jadi saran saya teman-teman, sebelum teman-teman berminat untuk membeli saham ini, teman-teman belinya cicil dulu, dan tipis-tipis dulu aja intinya. Atau kalaupun bisa menunggu sentimen lain gitu ya, kalau secara di luar fundamental, secara di luar teknikal,
Maka dari itu teman-teman perkuat lagi analisisnya. Baik teman-teman, sekarang di sesi selanjutnya kita akan membahas ataupun saya akan memberikan rekomendasi atas analisis saya ya terhadap beberapa saham. Pertama, bila teman-teman tertarik untuk berinvestasi saham, berdasarkan pengalaman saya yang sudah-sudah, teman-teman sebelum mulai investasi saham, invest dulu di ilmunya ya, invest dulu buat pengetahuannya, saran saya gitu. Jadi sebelum teman-teman melakukan transaksi, teman-teman keluarkan dulu sedikit tenaganya, bahkan mungkin sedikit modalnya buat cari-cari informasi, cari-cari literasi, cari-cari pengetahuan supaya bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan teman-teman gitu seputar investasi saham. Nah, baik itu bisa berupa ikut sekolah pasar modal, baik yang private berbayar dan segala macamnya gitu. Banyak juga kan teman-teman yang gratisan, yang gratis-gratis gitu ya. Ada pula yang berbayar, tergantung minat teman-teman mau kemana nih gitu. Tapi selain berinvest di pengetahuannya, sekali-sekali ya sambil main juga, sambil terjun langsung juga nih di invest sahamnya. Jadi misalkan kita nih belajar tentang analisis fundamental dulu gitu ya, ataupun pengetahuan dasar menginvestasi seperti apa, sambil kita praktekkan nih. Misalkan kita beli saham A, saham B, saham C, terus tentunya ya dengan nominal yang kecil dulu gitu ya teman-teman. Selain itu, teman-teman juga harus bisa menyusun, mengarrange psikologi teman-teman, psikologi dalam berinvestasi. Jangan terlalu banyak greedy-nya gitu ya, jangan terlalu banyak serakah, jadi mentang-mentang sekarang teman-teman dapat untung gitu ya, dapat gain yang lumayan besar, tapi tanpa analisis yang jelas ya ujung-ujungnya malah bisa jadi rugi juga gitu. Terus untuk rekomendasi saham-saham yang menurut saya potensial gitu ya di akhir tahun ini, tentunya sebaiknya sih dari awal bulan kemarin teman-teman tuh lebih ngincar ke sektor-sektor saham-saham yang bergerak dalam bidang pangan gitu ya, makanan gitu, pangan. Karena bisa kita lihat di menjelang akhir Desember ini, saham-saham yang berhubungan dengan makanan itu mengalami uptrend yang lumayan bagus gitu ya, berhubungan dengan pangan gitu, seperti contohnya Pokpen dan Java gitu ya, itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selain itu teman-teman juga lihat sih situasi dan juga kondisi menjelang akhir tahun ini di beberapa saham-saham yang teman-teman akan pilih nih. Misalkan dilihat dari histori tahunannya gitu ya, bagaimana trennya nih menjelang akhir tahun biasanya. Walaupun sejarah di masa lalu belum tentu terulang di masa sekarang, tapi biasanya kalau misalkan kita ngelihat data historis tuh ya gak bakal beda jauh gitu ya, kecuali ada sentimen ataupun faktor eksternal yang memang benar-benar berpengaruh nih. Tapi saya lihat ya sekarang sentimen yang berpengaruhnya tuh dengan adanya varian kasus Omicron yang sempat membuat ya SG juga terkoreksi, tapi tadi pagi saya lihat ada perbaikan juga gitu ya, ada kenaikan yang lumayan signifikan. Kadar itu ya saran dari saya sih teman-teman lebih diperdalam lagi analisisnya dan jangan dulu serakah gitu ya, jangan dulu greedy untuk membeli saham-saham tertentu apabila teman-teman dalam analisisnya masih kurang kuat gitu ya teman-teman. Selain itu cicil dulu aja gitu. Yang sekarang ini adalah sesi terakhir ya teman-teman. Nah, di sesi terakhir ini kita akan membedah saham ataupun portofolio saham yang saya miliki. Sebelumnya saya mempunyai portofolio di dua sekuritas berbeda. Yang pertama di Ajaib dan yang kedua di Indo Premier. Yang di Ajaib ini saya lebih ke jangka pendek ya teman-teman.
jangka menengah sama jangka pendek. Intinya kalau di Indo Premier itu saya lebih ke jangka panjang gitu ya. Jadi saya kalau di Indo Premier tuh lebih cenderungnya tuh beli simpan, jarang dibuka-buka lagi gitu. Kalau ada uang per bulan tuh sisihkan, beli simpan. Nggak jarang saya pantengin terus kayak yang di Ajaib ini. Kalau di Ajaib ini dimana ada uptrend terus dapat gain yang lumayan, dan setelah dianalisis cocok untuk melakukan taking profit, ya pasti saya taking profit gitu ya, karena fluktuatif juga gitu kenaikannya, seperti kita tahu ya teman-teman di masa pandemi ini gitu. Nah, untuk saham pertama sebenarnya ini tuh ada saham-saham yang udah saya jual tapi masih muncul di list portofolio saya gitu ya, kayak saham Bino, terus saham Kuas sama Oil itu sudah saya jual semuanya. Itu adalah saham-saham yang saya beli waktu IPO ya, yang dari kemarin kan lumayan banyak tuh perusahaan dan emiten-emiten yang IPO. Nah, saya beli dan itu di hari kedua, hari ketiga setelah ARA yang momentumnya tepat ya, saya langsung jual aja gitu, karena saya lihat dari prospektusnya juga, apalagi perusahaan-perusahaan yang masih baru itu masih agak kurang menjanjikan itu ya kalau menurut analisis saya. Yang pertama juga mungkin akan saya bahas itu saham-saham Cisarua Mountain Dairy atau Cimory ya, teman-teman udah pasti tahu lah produknya. Ini perusahaan yang bergerak dalam salah satu pangan juga gitu ya. Di sini saya waktu itu beli saham ini IPO-nya tuh di harga, jadi saya beli saham Cimory ini di harga 3.080-an kalau tidak salah waktu itu teman-teman. Dan saya langsung ngambil 100 lot waktu itu, 10 lot waktu itu, dan terjadi kenaikan yang lumayan signifikan. Namun seiring saya udah hold ini saham hampir 1 bulan kalau tidak salah, dan terjadi uptrend ya, makanya saya masih hold gitu. Saya belum mengambil taking profit, tapi sempat sih saya ngambil taking profit separuhnya gitu ya. Sekian lot saya jual gitu ya, untuk saya invest, saya jual belikan lagi di saham lain gitu. Nah, dan ini saham Cimory ini ya cukup cukup menarik sih bagi saya teman-teman, karena ya sempat teman-teman tahulah kita juga ya produk-produknya seperti apa, dan dari secara fundamentalnya juga lumayan bagus ini, dan ya secara teknikalnya juga oke lah gitu. Kemudian emiten yang akan saya bahas di sini saham Friend lah ya teman-teman. Kalau ini sahamnya bergerak dalam bidang telekomunikasi, Smartfren, pasti produknya udah teman-teman tahu. Sebenarnya kalau ini saya tuh mencoba membuktikan gitu ya, di sini tuh analisis saya terhadap saham Smartfren disamakan dengan analisis dari Ajaib tuh kan. Biasanya teman-teman kalau pagi-pagi tuh di sekuritas Ajaib tuh suka ada analis yang melakukan analisis terhadap saham-saham yang kira-kiranya bisa mengalami kenaikan itu di hari-hari itu ataupun hari-hari selanjutnya. Nah, cuma karena waktu itu saya juga masih ragu karena memang bakal terjadi sideways katanya, makanya saya nyicil, dan ini saya baru beli 1 lot gitu. Karena sebelumnya juga saya sempat memiliki saham Smartfren ini di bulan-bulan ke belakang gitu ya, dan nominal lotnya cukup besar sampai sahamnya sempat mengalami uptrend, kenaikan yang cukup besar, dan saya langsung melakukan taking profit gitu ya 100%. Waktu itu sahamnya tuh waktu itu sahamnya sampai menembus harga 114 per lembar sahamnya. Kemudian saham yang baru juga nih, masih fresh karena di sini saya memang agak-agak mengincar saham yang baru IPO, saham Indo Pure Co Pratama. Jadi perusahaan ini perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak ya, perminyakan, minyak kelapa atau coconut oil. Dan ini tuh saya juga ngeholdnya bareng sama Cimory tadi gitu ya.
terjadi kenaikan yang sangat signifikan sekali, walaupun sekarang sepertinya mengalami sideways juga gitu ya teman-teman. Dari awal listing sudah kena arah dan ya kenaikannya cukup lumayan besar itu. Saya juga sempat keluar masuk di saham ini beberapa kali taking profit, dan sekarang juga saya baru masuk lagi ke saham IPP ini, dan prospeknya cukup bagus teman-teman. Mengingat menurut saya di saat sekarang harga minyak sawit lumayan tinggi nih, dan kayaknya hampir sama harganya, jadi kayak sama dengan minyak kelapa. Tentunya mungkin di pasaran sana, di masyarakat lebih mempertimbangkan lagi apabila harga minyak sawit tinggi sama dengan harganya sama dengan minyak kelapa. Tentunya masyarakat mungkin ada yang berpikir lebih baik beralih ke minyak kelapa ya teman-teman, karena dari secara kesehatan lebih baik dari minyak sawit, minyak kelapa itu analisis saya secara sederhana sih teman-teman. Tapi kalau kita lihat secara fundamental sama teknikalnya juga, ini lumayan bagus saham IPPA ini tuh. Jadi layak ditabung ataupun dijual belikan gitu ya teman-teman. Untuk saham kuas sama oils itu sudah saya jual. Kemudian terakhir dari saham Telkom, ini saya minus ya teman-teman. Ini saham Telkom juga sempet saya kemarin tuh pengen ngambil pengen scalping gitu ya, karena kemarin tuh sempat terjadi kenaikan yang walaupun nggak begitu signifikan gitu, tapi akhirnya turun gitu. Cuma saya masih kasih toleransi masih kasih toleransi sebelum minusnya di lebih dari 3% belum akan saya jual gitu, belum bakal saya jual. Jadi kalau saya tuh dalam jual beli saham tuh biasanya ya mempertimbangkan itu ya, di berapa persen saya harus jual, saya harus cut loss misalkan itu ya. Saya harus ngerelain nih walaupun rugi daripada makin dalam, biar ya lebih baik saya cut loss di sekian persen aja gitu. Dan tapi tentunya dengan analisis yang lebih luas lagi gitu ya, tidak semerta-merta sedemikian rupanya gitu ya teman-teman. Tapi saham Telkom ini saya juga sudah nge-hold dari setahun lalu di foto jangka panjang saya di aplikasi Indo Premier, di sekuritas Indo Premier, dan ya dari tahun ke tahun terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman. Jadi cocok nih kalau saham Telkom ini untuk invest jangka panjang, walaupun sempat terkoreksi yang cukup dalam di 2020 kemarin gitu. Bagi teman-teman yang mungkin investasi dari sebelum 2020 pasti ya masih mengalami ini gitu ya. Jadi saya ingatkan kembali buat teman-teman yang mau berinvestasi baik di saham maupun di produk lainnya, tentunya melakukan dua analisis gitu ya, ataupun memakai logika secara sederhana. Kapan saya harus beli ini, kapan saya harus jual itu, kenapa saya harus beli ini, dan kenapa saya harus jual itu gitu. Selain itu saya juga memiliki beberapa portfolio investasi saya di beberapa aset lainnya. Salah satunya di reksadana sama logam mulia gitu ya teman-teman. Tapi logam mulia ini cenderungnya saya sebagai penjaga likuiditas keuangan saya. Jadi kalau misalkan teman-teman saya butuh dana darurat, jadi saya pergunakan logam mulia saya gitu. Dan saya lebih cenderung pilih yang berbentuk fisik gitu, karena kalau misalkan buat yang tabungan emas seperti itu kan banyaknya sekarang. Tapi itu setahu saya, berdasarkan pengalaman saya waktu itu saya mau cetak berbentuk fisiknya, itu ada biaya lagi yang dikenakan. Jadi kalau dihitung-hitung ya lumayan besar juga ya biayanya gitu. Dan ya terbalik lagi ke teman-teman pilihannya mau seperti apa. Kalau untuk reksadana saya menyiapkan dana pensiun sih di situ, dana pensiun saya buat di masa tua. Jadi saya nanti apapun gitu. Pilihan investasinya, produk apapun investasinya, tentunya teman-teman harus mengetahui dulu nih produk investasi apa yang teman-teman bakal investkan gitu.
Jangan invest di suatu produk, suatu emiten, suatu komoditas yang teman-teman tidak tahu, bahkan tidak kenal gitu apa itu di dalamnya. Jadi ya sering PDKT-an dulu intinya. Ya sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekeliruan ataupun kekurangan dalam penyampaian dan penuturan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.